see what I see? Cerita kiriman Teteh Cecilia yang tinggal di Kabupaten S. Halo, perkenalkan. Panggil saja saya Cecilia. Saya tinggal di kota yang terbilang cukup padat. Aslinya saya suku Sunda tapi merantau ke kota lain. Mungkin sudah terhitung puluhan tahun. Namun saya tak pernah berpindah-pindah tempat tinggal. Semenjak saya menikah bersama seorang laki-laki, saya menetap di kota ini. Kontrakan tempat saya tinggal dimiliki oleh seorang single mother yang saat ini usianya jelang 70 tahun. Itu artinya saya sudah kurang lebih mengontrak di sini hampir 20 tahun namanya. Pemilik kontrakan ini kita panggil saja namanya Ibu Nur. Ibu Nur memiliki 2 orang anak dan sudah sejak lama beliau ini menjadi seorang single mother. Beliau orangnya baik walau sedikit agak bawel. Selain memiliki kontrakan beberapa pintu, Ibu Nur ini juga jasanya sering digunakan. Kalau di kampung sebutannya adalah panggung. Selain panggung, Ibu Nur juga punya jasa catering. Saya kerap membantu catering Ibu Nur yang memang sudah dirintis sejak lama. Beliau tidak pelit berbagi ilmu. Terkadang ketika beliau manggung di hajatan-hajatan, banyak ibu-ibu yang menanyakan resep-resep dan rahasia, dan dengan senang hati beliau menjawabnya. Setelah sering sharing ilmu, tak banyak ibu-ibu yang mendengar resep-resep mulai mencoba-coba dan akhirnya mulai memberanikan diri untuk membuka catering kecil-kecilan. Jadilah di tempat kami tinggal ada beberapa panggung yang sering diundang untuk masak. Namun dari semuanya memang Ibu Nur lah yang bisa dikatakan paling senior, walaupun beliau tak suka dibilang seperti itu. Beliau benar-benar wanita yang baik dan rendah hati. Walau begitu, orang-orang yang sudah menularkan pembicaraan mengenai kelezatan masakan beliau membawa berita-berita itu kepada orang lain. Akhirnya catering Ibu Nur semakin besar, walau di gang atau beberapa gang di sekitar kami jarang yang memakai jasa catering Ibu Nur. Tapi catering beliau semakin sering digunakan oleh orang-orang di luar dari kota tempat kami tinggal. Ibu Nur bahkan melakukan perjalanan hingga Bandung, Jakarta, bahkan pernah diajak untuk memasak untuk jamaah haji yang sedang melakukan haji, hingga Ibu Nur berhaji di selama beberapa tahun. Ibu Nur bisa dibilang semakin mapan namun tetap rendah hati, ternyata membawa beberapa orang iri kepada beliau. Saat itu, catering Ibu Nur sedang digunakan untuk hajatan pernikahan salah satu anak ketua RW yang menikah di gedung. Rendang dan beberapa masakan berbahan daging yang dibuat Ibu Nur saat itu mendadak basi. Puluhan tahun saya menemani beliau memasak, baru kali ini melihat rendang basi dan berbusa. Bukan hanya itu saja, beberapa minggu setelahnya rendang-rendang dan masakan berbau daging yang modalnya cukup tinggi sering sekali menjadi rusak. Lama-kelamaan beliau ini semakin sepi cateringnya, dan bahkan di tahun 2009 catering tutup dan beberapa orang yang membantu beliau sudah dipulangkan ke kampung mereka. Sungguh disayangkan, tapi walau begitu, saudara-saudara jauh beliau masih kerap memanggil Ibu Nur untuk menjadi panggung hajatan di acara pernikahan, sunatan, atau apapun itu. Catering Ibu Nur meredup
Lalu muncullah catering lainnya yang semakin besar dan membahana. Sebut saja catering Ibu Ribut. Rumah Bu Ribut tak begitu jauh dari rumah Ibu Nur, mungkin hanya berjarak belasan meter saja. Berbeda dengan Ibu Nur, Ibu Ribut ini orangnya sombong dan tinggi jika berbicara. Bukan karena saya tak menyukainya, tapi karena pengakuan orang-orang lain jika berbelanja di warung sayur. Terkadang ia kerap menyombongkan kehidupannya yang sekarang sudah bisa dikatakan bergelimang harta. Ia bahkan sengaja membunyikan gemperincing di tangannya. Sebenarnya itu hak Ibu Ribut, tapi yang tak disukai ibu-ibu lain ketika Ibu Ribut mulai membicarakan kejelekan-kejelekan yang dibuat-buat mengenai Ibu Nur. Dia itu kalau nggak masak untuk jamaah haji, mana bisa naik haji? Coba lihat saya mah naik haji tanpa bantuan orang lain. Saya ingat betul perkataan itu saat Bu Ribut membicarakan Ibu Nur ketika saya sedang membeli sayur asem di warung ujung gang. Beberapa ibu-ibu yang tak menyukai Bu Ribut meminta belanjaan mereka dengan cepat dan meninggalkan Bu Ribut berdua saja dengan saya. Kamu Cecilia kan? Kamu yang ngontrak di rumah Ibu Nur. Iya Bu, saya yang ngontrak di rumah Ibu Nur. Memangnya ada apa ya Bu? Bilangin sama Bu Nur, kalau udah tua mah udah istirahat aja. Serahin semuanya sama yang muda-muda, ucap Bu Ribut waktu itu. Saya tak begitu jelas dan mengerti apa maksudnya. Setelahnya saya berpamitan, namun saya sempat mendengar Ibu Ribut yang tertawa. Itulah Ibu Nur itu sombong, cateringnya jadi bangkrut, ucapnya sembari tertawa terbahak-bahak. Entah apa yang membuat Ibu Ribut ini sebegitu bencinya kepada Ibu Nur. Lalu rumor-rumor dan selentingan mulai terdengar. Namun pembicaraan mengenai rumor ini bukan berasal dari saya ataupun Ibu Nur sendiri. Orang-orang mengatakan bahwa orang yang menyabotase masakan-masakan Ibu Nur di catering pernikahan anak-anak orang kaya adalah Bu Ribut. Kami tidak memiliki bukti dan setiap warga yang menanyakan hal itu kepada saya ataupun Ibu Nur secara langsung, kami katakan kepada mereka bahwa tidak baik untuk membuat sebuah kabar berita karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, ucap saya waktu itu. Tak berselang lama, rumor-rumor yang sempat tidur, sepi, dan senyap itu kembali menyeruak. Bahkan ditambah lagi dengan rumor mengenai Ibu Ribut yang menggunakan pesugihan. Pasalnya, dari ketujuh anak yang dimiliki Ibu Ribut, satu persatu mulai pergi meninggalkannya. Ibu Ribut bukannya bersedih, malah terlihat semakin bangga dan bahagia. Dia bahagia karena bergelimang di atas harta kemewahan yang membuatnya merasa berbeda dengan orang lain. Penampilan Bu Ribut pun berubah, mulai dari warna rambut merah metalik, bulu mata palsu, alis sulam hingga bibir yang bentuknya berubah-ubah. Katanya Bu Ribut sering pergi operasi ke luar negeri, entahlah. Sebenarnya itu bukan menjadi urusan saya. Yang saya tidak sukai, semakin dia berada pada kedudukan paling tinggi, semakin saja dia sering mengolok-olok Ibu Nur. Rasanya saya ingin mengajaknya adu gulat, namun setiap kali saya ingin melawan, Ibu Nur selalu saja mencoba menenangkan saya. Biarkan saja Bu Ribut seperti itu, Sil. Mungkin dengan mengolok-olok orang lain umurnya akan bertambah, ucap Ibu Nur sambil tersenyum.
Ketika beberapa malam lalu saat warga sedang bersiap untuk sholat tasbih di masjid, ibu ribut ini keluar dari rumahnya tiba-tiba saja. Terlihat berlari-larian tanpa mengenakan alas kaki. Ia memegang-megang lehernya dan menarik rambutnya, berteriak memanggil warga. Tentu saja orang-orang terkejut dan menanyakan ada apa gerangan. Ibu ribut menuju rumahnya, tepatnya di bagian balkon rumahnya yang baru saja dipasangi keramik hijau dan cat hijau. Tolong, tolong, ada ular besar. Ada ular besar, ucapnya seperti itu. Anak pertama dan kedua Bu Ribut yang tadinya tinggal di rumah itu sudah pergi ke Jakarta dan Ibu Ribut tinggal sendirian saja. Beberapa orang yang membantu di cateringnya satu persatu juga sudah mulai pindah karena merasakan keanehan dan mereka bekerja dengan perasaan yang tidak nyaman dan tenang. Beberapa orang yang datang dari kampung bahkan meminta ongkos kepada Pak RT dan Bu RT untuk pulang ke kampung mereka. Kami tentu saja merasa heran. Kejadian Bu Ribut yang keluar dari rumah memegangi leher dan rambutnya sambil berteriak, "Ada ular, ada ular." Tak berhenti saja di situ, hari-hari selanjutnya Bu Ribut semakin ketakutan. Dia bahkan tak berani untuk masuk ke dalam rumah. Bu Ribut terkadang tidur di emperan masjid dan berperilaku seperti orang gila. Ketika Pak RT dan Bu RT berusaha untuk menemaninya pulang ke rumah, Bu Ribut hanya berani berdiri sampai di depan pagar rumahnya saja. Bu Ribut selalu menatap nanar ke arah lantai balkon rumahnya dan kembali menunjuk-nunjuk dan ketakutan. "Ada ular, ada ular," teriaknya ketakutan dengan wajah yang pucat pasi. Pak RT mencoba untuk menghubungi anak sulung dan anak Ibu Ribut yang nomor 2, namun masing-masing dari mereka ternyata sedang melakukan pengobatan di rumah sakit dan tidak bisa datang. Bu Ribut semakin gila. Rumahnya yang awalnya ramai dipenuhi oleh pesanan-pesanan cateringnya, kini mendadak lengang dan kosong. Rumah sebesar itu dengan Ibu Ribut yang selalu sendirian di rumah membuat rumah itu menjadi tak terawat dan terlihat menyeramkan. Ibu Ribut akhirnya mulai sakit-sakitan. Beberapa orang tentu saja enggan menolong mengingat kelakuan Ibu Ribut yang suka jahat. Satu orang yang tak pernah putus melimpahkan perhatian dan kasih sayang adalah Ibu Nur. Bu Ribut terkadang kerap ketakutan melihat Ibu Nur yang pulang dari masjid selepas sholat fardu. Dia menutup matanya seolah melihat sesuatu yang menakutkan. Lalu kemudian duduk bersimpuh sambil meminta maaf. "Maafkan saya, Bu Nur. Maafkan saya." Ibu Nur hanya tersenyum lalu membuatkan masakan setiap hari tanpa bosan atau lelah. Sampai ajal Ibu Ribut menjemput, terlihat sangat sulit bagi kami. Karena tubuhnya seolah sedang merasakan sesuatu kesakitan yang tak terhingga. Beliau bahkan kesulitan untuk mengucap syahadat atau kalimat-kalimat pendek lainnya. Tak ada satu sanak keluarga pun yang membantu pemakaman Bu Ribut karena anak-anak Bu Ribut sudah meninggal. Pun demikian dengan kedua anaknya yang tinggal di Jakarta. Walaupun ada banyak tetangga yang merasa tersakiti dengan tingkah laku Bu Ribut semasa hidup, tapi masing-masing dari kami membuka hati, membiarkan hati kami legowo untuk membantu salah satu saudara kami
dan mengantarkannya dengan ikhlas ke tempat peristirahatan terakhirnya. Malam-malam taziahan juga dibantu oleh Ibu Nur yang menyiapkan berbagai macam sajian. Ibu Nur memintakan maaf agar hati kami rela dan ikhlas untuk memaafkan Bu Ribut. Tentunya apa yang dilakukan oleh Ibu Ribut tidak pantas untuk dicontoh demi alasan apapun itu. podcast.ceritahoror@gmail.com